Jenuh, namanya orang hidup itu wajar ya kalau merasa jenuh, atau kita kan beraktivitas setiap hari gitu ya, mungkin hampir sama itu aja. Jadi wajar kalau satu ketika kita merasa bosan atau jenuh gitu sama yang namanya rutinitas kita atau hidup kita yang sehari-hari ya begitu-begitu aja. Dan saya rasa itu manusiawi ya, setiap orang pasti pernah mengalami kayak begitu. Itu sebabnya kita perlu rehat, istirahat dari rutinitas atau hal-hal yang mungkin setiap hari kita lakukan secara rutin ya. Seperti saya kerja jadi ibu rumah tangga, wajar aja ya, apalagi kerja di tempat yang betul-betul kurang enak kali ya. Jadi kalau tempat kerja enak mungkin kita lebih enjoy gitu, tapi kalau tempat kerja kita mungkin sedikit berat gitu ya, kayak saya di rumah sakit jiwa itu lumayan berat karena bukan cuma kotornya kamar-kamar yang harus kita bersihin gitu, tapi juga karena perilaku orang-orangnya gitu kan, namanya juga orang dengan penyakit jiwa kan. Kadang kita mau kerja mereka malah mondar-mandir gitu ya, malah kayak yang sengaja gitu kan. Jadi bikin kita kesel gitu, atau bikin kita sedih karena kayak tadi saya lihat ada satu anak muda ya, mungkin nggak jauh umurnya sama anak saya yang paling gede itu. Saya lihat, aduh anak ini masih muda gitu ya, mungkin masa depannya itu masih panjang di depan dia gitu kan, tapi dia harus menghabiskan waktunya di rumah sakit jiwa. Tadi dia pengen keluar gitu kan, bawa tasnya gitu, dan dia minta saya bukain pintu gitu. Hati saya sebagai ibu gitu ya, yang punya anak hampir sama kayak begini, pastinya sakit gitu ya, karena saya bayangin, aduh ini anak gitu kan, bagaimana perasaan orang tuanya gitu, harus ngirim anaknya ke rumah sakit jiwa kayak begini, pasti kan sedih banget gitu. Jadi hal-hal kayak gini itu juga menyita gitu ya, bukan cuma tenaga saya yang terkuras di situ, tapi juga emosi saya gitu. Jadi wajar kalau kadang-kadang kita merasa aduh udah nggak kuat gitu ya. Tadi makanya saya cepat-cepat selesai kerja buru-buru gitu, saya nggak mau lembur, saya buru-buru keluar dari situ, buru-buru pulang gitu. Selain saya hari ini juga sebenarnya tadinya niatnya mau ke balai kota, mau ngurus KTP saya di Jerman yang udah habis, tapi ternyata waktu saya telepon saya baru dapat janji ketemunya besok, belum bisa hari ini, nggak bisa, nggak ada waktu kali mereka ya, padahal saya udah buru-buru pulang, pengen sore ini saya sebenarnya pengen bikin KTP. Tapi udah untungnya bulan ini, bulan Agustus, udah libur anak-anak sekolah. Anak-anak saya juga kemarin saya anterin sama suami saya, nganterin mereka ke tempat camping. Mereka 1 minggu full mereka camping, jadi saya ini sekarang bebas, nggak ada anak-anak di rumah, jadi saya bisa santai pulang kerja, nggak pak-pipek gitu ya,
belanja, masak, ngurusin rumah gitu. Sekarang 1 minggu saya bisa istirahat dari rutinitas sebagai ibu rumah tangga. Ya karena memang mungkin Tuhan juga tahu ya, saya sudah dalam kondisi jenuh gitu, jadi perlu istirahat dari rutinitas yang setiap hari numpuk gitu ya, kerjaan numpuk gitu kan. Bukannya mengeluh, tapi wajar kalau kita merasa jenuh aja gitu ya sama yang namanya rutinitas ya. Sebagai babu apalagi bukan pekerjaan yang mudah ya, kerja di rumah sakit jiwa gitu, harus berurusan juga sama orang-orang yang memang bermasalah gitu kan, dan kita nggak bisa terlalu ngambil hati gitu ya. Kadang-kadang kalau kita terlalu ngambil hati ya sakit hati kan, dan juga bakalan menguras emosi kita. Jadi kita penting itu kita bisa apa ya namanya, kayak bikin perasaan kita tuh bukannya terlalu sensitif tapi agak tumpul gitu, bahkan cenderung mati rasa ya. Jadi itu sebabnya saya pikir kok bisa tahan ya orang-orang yang kerja di situ kayak perawat, dokter, psikolog gitu ya, ngadepin kayak begitu tiap hari. Ternyata mereka memang sudah mendisiplin pikirannya gitu supaya nggak terlalu terbawa gitu, supaya nggak terlalu uh, sensitif atau merasa gitu ya. Bahkan saya pikir akhirnya kadang-kadang yang namanya keluh atau mati rasa itu sesuatu yang baik gitu. Kenapa? Kadang-kadang itu membantu kita untuk kita bertahan gitu ya, menghadapi sesuatu yang menyakitkan atau menguras emosi kita. Ya, jadi kalau ada orang yang bilang sama saya, aduh kenapa ya sekarang saya kayak keluh mati rasa. Ya karena dia menghadapi sesuatu yang menyakitkan, dan salah satu bentuk pertahanan supaya dia bisa bertahan, supaya dia tetap kuat adalah dengan mati rasa gitu ya. Kalau terlalu merasa dia mungkin nggak akan tahan gitu, tapi dengan saya pikir itu pertolongan Tuhan ya yang diberikan sama kita ketika kita harus menghadapi situasi yang betul-betul menyakitkan. Kita dibikin mati rasa gitu supaya kita bisa kuat gitu. Kalau kita nggak mati rasa mungkin kita nggak bisa melewati masa-masa krisis ini gitu. Dan nanti mungkin pada waktunya kita akan bisa pelan-pelan kembali merasa gitu, merasa sakit itu. Tapi mungkin pada saat itu kita sudah lebih kuat. Ya, jadi mungkin kalau sekarang kita merasa mati rasa, keluh, itu sesuatu yang baik supaya kita bisa tetap bertahan menghadapi situasi yang mungkin menyakitkan buat kita. Dulu saya pikir kalau saya punya anak ya, anak saya terus ya namanya di masa-masa remaja pasti bakalan berontak, bakalan mengatakan atau bersikap yang bikin kita sakit hati gitu ya. Mungkin waktu itu saya pikir apakah saya bisa gitu, tapi ternyata sesudah saya mengalami itu, kok saya kayak nggak peduli, kayak cuek, terus kayak mati rasa, kayak keluh gitu. Tapi saya pikir saya bersyukur ya saya bisa nggak terlalu sakit hati atau nggak terlalu merasa gimana gitu ya kalau anak saya bertingkah kayak begitu, karena saya sadar mereka ada di fase masa-masa remaja yang kayak krisis gitu ya. Suatu saat mereka juga akan lewat dari semua itu. Jadi saya nggak perlu terlalu ambil hati dan bisa sedikit mati rasa kalau mereka melakukan hal-hal yang menyakitkan hati saya. Jadi saya pikir kita memang dikaruniai itu ya, perasaan keluh itu supaya kita bisa kuat gitu ya menghadapi hal-hal yang menyakitkan kita gitu. Jadi ya namanya kita hidup ya, pasti kita akan menghadapi berbagai masalah, rasa sakit ya, tapi jangan khawatir karena kita juga diperlengkapi mekanisme atau sistem untuk menangkal atau menghadapi semua itu supaya kita bisa bertahan ya dan tetap kuat
Jadi kalau kita saat ini sedang ada di titik jenuh, ya, jangan menyerah, tapi ingat bahwa kita ini manusia yang perlu istirahat, ya. Jadi kalau kami di Jerman, orang kerja itu 1 tahun dapat waktu libur 1 bulan penuh, 30 hari kita berhak mendapatkan libur. Saya nggak tahu kalau di Indonesia, tapi kalau di Jerman 30 hari dalam 1 tahun. Jadi itulah sebabnya kita ngambil liburan gitu ya. Jadi saya juga nanti mau minggu ketiga mau liburan, karena kalau kita terus kerja gitu ya, nggak ada liburannya, bisa-bisa jenuh dan akhirnya nggak semangat lagi kerja gitu ya.